Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila dengan NIM 123490045. Saya dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi angkatan 2023 Institut Teknologi Sumatera. Kali ini saya akan menjelaskan modul 1, yaitu pemrograman instrumentasi virtual. Pada materi ini kita akan membahas tentang apa itu LabVIEW, database, dan SQL, dan juga microcontroller yaitu ESP32. Yang pertama, LabVIEW. Apa sih itu LabVIEW? Jadi LabVIEW ini merupakan singkatan dari Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench. Jadi ini merupakan perangkat lunak komputer untuk memproses dan visualisasi data dalam bidang akuisisi data, kendali instrumentasi, serta otomasi industri yang pertama kali dikembangkan oleh perusahaan nasional pada National Instrument pada tahun 1986. Perangkat lunak ini dapat dijalankan pada sistem operasi Linux, Unix, macOS, dan juga Windows. Ini merupakan logo dari LabVIEW sendiri. Ini seperti logo lama, logo terbaru itu sudah berwarna oranye. Kemudian program LabVIEW disebut instrumen virtual atau VI karena tampilan dan operasinya meniru instrumen fisik seperti osiloskop dan multimeter. LabVIEW berisi seperangkat alat yang lengkap untuk memperoleh, menganalisis, menampilkan, dan menyimpan data, serta alat yang membantu Anda memecahkan masalah kode. LabVIEW VI berisi 3 komponen. Yang pertama yaitu adalah panel depan, front panel, diagram blok, dan panel konektor termasuk icon VI. Yang pertama kita jelasin dulu nih untuk panel depan. Di LabVIEW, Anda membangun antarmuka pengguna di panel depan dengan kontrol dan indikator. Jadi kontrol adalah knob, tombol tekan, tombol putar, dan perangkat input lainnya. Indikator adalah grafik LED dan tampilan lainnya. Setelah Anda membangun antarmuka pengguna, Anda menambahkan kode menggunakan VI dan struktur yang mengontrol objek panel depan. Ini merupakan gambar dari front panel. Jadi mungkin bisa dibaca sendiri untuk ininya. Di sini ada tombol run, di sini ada run continuously, di sini ada board untuk stop, di sini untuk pause, di sini ada toolbar. Ini merupakan isi dalamnya. Ada free text, nah ada ini. Dan ini ada juga chart dan display ini. Selanjutnya ada diagram blok. Diagram blok ini berisi kode ini. Dalam beberapa hal, diagram blok menyerupai diagram alir yang menunjukkan aliran data dari satu elemen atau simpul ke elemen berikutnya. Dalam kode berbasis teks, kode di dalam struktur pemrograman diapit oleh tanda kurung, sehingga sulit membedakan apa saja yang ada di dalam struktur dan apa yang ada di luar. Dalam LabVIEW, hal ini tidak terjadi. Struktur seperti while loops, for loops, dan case struktur secara grafis mengelilingi dan mencakup kode yang beroperasi di dalamnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah panel konektor. Panel konektor mendefinisikan input dan output VI dengan menghubungkan kontrol dan indikator dari panel depan ke terminal pada icon. Ketika VI dimasukin ke dalam diagram blok VI lain menjadi sub VI, terminal ini kemudian bersedia untuk memasang kabel untuk input dan output. Ini merupakan untuk blok diagramnya, sama seperti front panel sebelumnya. Sini ada tombol run dan ada tombol pause, ada tombol berhenti, dan ada juga tombol terminal continuous. Sini ada while loop, kemudian ada loop condition, terminal while loop. Ya, mungkin bisa dibaca. Jadi untuk sisa-sisanya cari di internet. Kemudian di sini kita akan mempelajari apa itu ESP32. ESP32 adalah microcontroller ramah di kantong dan hemat energi dengan Wi-Fi dan dual mode Bluetooth terintegrasi. Generasi ESP32 menggunakan mikroprosesor Tensilica
Extensa LX6 sebagai inti, baik dalam mode single core maupun dual core. SP32 dibuat oleh Impressive System, perusahaan berbasis di Shanghai, Tiongkok, menggunakan TSMC sebagai memproduksi inti dengan sebesar 40 nm. Ini merupakan chip dari ESP32. Jadi ESP32 itu tidak cuma ESP32 aja, banyak serinya, yaitu salah satunya ESP32 tipe C dan ada juga ESP32S2. Selanjutnya yaitu adalah fitur pada ESP32. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor ini adalah CPU microprocessor Extensa dual core atau single core 32 bit LX6 berjalan pada kecepatan 160 sampai 240 MHz dengan performa sehingga 600 dmIPS. Kompresor ultra low power WLP untuk operasi daya rendah. Kemudian ada memori. Memori sini ada RAM ada 220 KIB dan ada ROM 448 KIB. Kemudian ada konektivitas nirkabel. Juga di sini ada antarmuka peripheral untuk apa? Untuk ini ya isinya. Terus ada antarmuka komunikasi standarnya untuk spesifikasinya. Terus ini ada keamanan, dukung penuh dengan fitur keamanan IEE 802.11. Termasuk WPA, WPA2, WPA3 dan tergantung versi, dan WAPI, Ulan Authentication and Privacy Infrastructure. Boot aman, encrypt flash OTP 1024 bit dengan hingga 768 bit yang dapat digunakan oleh pengguna. Akselerasi perangkat keras untuk kriptografi AES SHA-2, RSA ECC kriptografi kurva eliptik dan generator angka acak RNG. Kemudian ada manajemen daya. Bisa dibaca sendiri untuk regulator internal drop-out rendah, prediksi konsumsi daya mode deep sleep hanya 5 mikroampere, dapat bangun dari instruksi GPIO, timer, pengurusan ADC, dan sensor suntuh kapasitif. Ini merupakan dari diagram blok ESP32. Oke, selanjutnya kita masuk ke database dan SQL. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang terstruktur dan disimpan secara sistematis agar dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Database digunakan dalam berbagai aplikasi untuk menyimpan informasi seperti data pengguna, transaksi, sensor, dan lainnya. Kemudian, apa sih itu SQL? SQL adalah struktur query language. Adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi database relasional. SQL memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi seperti menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data dari database. Sini ada menggunakan jenis-jenis database. Database relasional dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah database relasional, yaitu menggunakan tabel dengan baris dan kolom untuk menyimpan data. Data dihubungkan dengan relasi foreign key. Contoh MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database. Kemudian ada database non-relasional, NoSQL, menggunakan format penyimpanan berbeda seperti dokumen, grafik, dan key value. Kedua adalah lebih fleksibel dalam menangani data yang tidak terstruktur. Contohnya MongoDB, Redis, dan Cassandra. Komponen utama database relasional yaitu adalah tabel, struktur dasar penyimpanan data dalam database, berisi baris, row, dan kolom. Kemudian yang kedua adalah kolom dan tipe data. Setiap kolom data tabel memiliki tipe data tertentu seperti INT, bilangan bulat, varchar, dates, dan boolean. Baris record. Setiap entry atau data yang tersimpan dalam tabel disebut baris, primary key, kunci utama. Kolom yang berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap baris dalam tabel. Foreign key, kunci asing. Kolom yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lain untuk membentuk hubungan antar data. Perintah dasar SQL membuat database, create database, nama database, membuat table, kemudian menambahkan data table, kemudian mengambil data table, memperbarui data, dan menghapus data. Oke, di sini saya akan memberikan contoh sebagai tugas video, yaitu adalah buatlah sebuah rangkaian review untuk perhitungan data random sebanyak 50 data yang datanya akan disimpan dalam waveform graph di review. Oke, kita udah pindah ke review, dan di sini
saya akan membuat untuk mengubah data random menjadi grafik ya teman-teman ya. Jadi sini kita buat tadi untuk contoh tugasnya itu adalah perulangan sebanyak 50 kali, dan di sini kita udah buat untuk rangkaiannya. Yaitu yang pertama kita ubah untuk bagian konstantanya. Di sini kita harus ngasih batas atas. Kita kasih batas atasnya itu 20 dan batas bawahnya itu adalah 10 ya teman-teman. Jadi di sini ini udah tersambung untuk bagian ininya. Untuk arah-arahnya ini sudah tersambung, sini nyambung ke sini. Jadi kita di sini menggunakan random number range. Dan di sini kita nambah, itu ada kita nambah label add, kemudian ini juga merupakan random number ya guys ya. Oke. Udah rapi. Jadi di sini kita akan coba run di bagian control panel ya. Oke, di sini kita sudah ke control panel. Coba kita run. Oke, kita mendapatkan grafik seperti ini. Jika kita pengen mengubah untuk grafiknya, itu kita bisa ubah di bagian ini, ada tambahannya di common plot. Bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan ini. Ada banyak pilihannya di sini. Jadi kita bisa menggunakan ini aja. Untuk Oke. Jadi ini merupakan data dari atas, sampai batas atas itu 20, batas bawah itu 20. Coba kita convert ke Excel. Kita export to Excel. Kita bisa lihat di Excel. Nah, di Excel ini kita sudah bisa melihat ada 52 data di sini. Ada time plot dan hasil. Adalah sama dengan 17 atau 15 dan sampai data ke 52. Oke, mungkin segini saja untuk videonya. Saya ucapkan terima kasih untuk pada nonton. Maafkan bila banyak ada salah kata, salah penjelasan atau bagaimana, mohon dimaafkan. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.